Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat Pak Teguh. Nama saya Florencis Arvin Krisanto dari kelas Bisnis 1H. Ini NIM saya, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi saya untuk 5 tahun ke depan. Strategi saya yang di tahun pertama yaitu mendapatkan IPK kalau bisa di atas 3, yaitu terus mengikuti kepanitiaan yang dimana saya sudah mengikuti beberapa. Yang ketiga adalah saya ingin mengikuti SAC, di mana saya juga ikut SAC Futsal. Yang di tahun berikutnya masih sama, saya ingin mendapatkan IPK lebih dari 3. Dan yang kedua adalah mendapat banyak pengalaman saat magang nanti, saat libur. Yang ketiga adalah mengikuti kompetisi business creation dengan maksimal. Dengan maksimal itu maksudnya adalah bisa lolos ke tahap berikutnya dan juga mendapatkan kelompok yang baik dan bisa menolong. Selanjutnya adalah tahun ketiga adalah mendapat IPK lebih dari 3, yaitu mulai memantangkan skill-skill yang sudah saya punya, yaitu terus saya juga ingin menjadi kepanitiaan di prep terkhususnya. Di tahun berikutnya saya ingin memaksimalkan IPK atau nilai-nilai saya di perkuliahan di mata kuliah. Yang selanjutnya saya ingin mempersiapkan bisnis project saya dengan baik, supaya nanti saat melaksanakannya saya sudah siap dengan banyak hal. Di tahun berikutnya saya akan memaksimalkan nilai-nilai saya atau memperbaikinya. Yang selanjutnya adalah mulai mempersiapkan bisnis project saya untuk project akhir. Yang ketiga adalah saya harus sudah ready, sudah siap dengan skill-skill yang saya miliki. Di tahun berikutnya itu yaitu tahun terakhir di Prasetya Mulia, saya mau membuat bisnis project secara maksimal dengan skill-skill yang sudah saya miliki. Yang kedua, saya bisa lulus dari Prasetya Mulia tepat waktu. Yang ketiga adalah mendapatkan nilai akhir yang sangat memuaskan untuk saya. Selanjutnya adalah setelah lulus dari Prasetya Mulia tahun 2029, yang pertama saya mau merintis karir dengan bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki nama ya. Yang kedua adalah merintis karir dengan memulai bisnis, terutama di bidang sports spesifiknya. Yang ketiga adalah mencari pengalaman yang banyak agar bisa lebih matang di kemudian harinya. Selanjutnya adalah objektif yang saya mau lakukan, yang saya mau raih di dalam perkuliahan. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, saya mau IPK saya itu minimal 3, dan kalau bisa di atas 3,5. Lalu nilai spesifik di mata kuliah saya juga berharap saya mau nilai saya di atas 80 ke atas atau A ya. Yang selanjutnya adalah kegiatan non akademik. Saya mau juara lomba futsal atau lomba mini soccer bersama tim dari Prasetya Mulia juga. Tentu juga saya juga mau ikut lomba-lomba yang lain ya, seperti lomba-lomba bisnis atau lomba-lomba lain yang nanti Prasetya Mulia akan sediakan kepada mahasiswanya. Saya juga ingin mengasah soft skill saya, seperti bisa berpikir kreatif dan berpikir kritis ya. Saya juga ingin bisa lancar dalam melakukan presentasi, dan tidak kalah pentingnya yaitu kepemimpinan, dalam memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Kalau untuk hard skill, mungkin saya mau menguatkan atau mematangkan bahasa Inggris saya, dan juga mungkin saya bisa belajar bahasa di negara-negara asing, terutama di benua Eropa ya, seperti bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Prancis ya, seperti itu. Selain hard skill dan juga soft skill, saya rasa juga memiliki relasi itu penting untuk koneksi kita ke depannya. Lalu saya juga ingin mengembangkan dari hasil Amika yang saya dapatkan, yaitu seperti ini. Lalu saya ingin mengembangkannya dengan mengikuti kepanitiaan atau mengikuti kegiatan non akademik. Kemudian juga saya disarankan untuk belajar menerima dan menyampaikan ide secara asertif di konteks formal seperti dalam organisasi atau dalam magang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT saya, yaitu strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Yang pertama adalah strength.
Yang pertama itu adalah curiosity. Saya memiliki curiosity yang tinggi. Curiosity itu adalah rasa keingintahuan yang tinggi. Yang kedua adalah berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga adalah aktif membangun relasi dengan orang lain. Yang kedua adalah weakness. Yang weakness pertama adalah time management. Saya di sini jujur saya kurang bisa mengatur waktu dengan baik. Yang kedua, saya juga mempunyai kebiasaan jelek, yaitu overthinking terhadap berbagai hal. Yang ketiga adalah saya terkadang ceroboh dalam mungkin perkataan atau perilaku saya. Yang terakhir adalah terkadang saya juga suka belibet dalam berbicara. Selanjutnya adalah opportunities. Yang pertama adalah networking atau koneksi ya. Koneksi ini bisa memungkinkan untuk kita bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua adalah magang, membuat kita memiliki pengalaman yang banyak. Yang ketiga adalah kegiatan dalam kampus. Kegiatan dalam kampus itu seperti organisasi, kepanitiaan, dan juga pelajaran dalam kelas tentunya. Yang terakhir itu adalah threats atau ancaman. Yang pertama adalah adanya banyak persaingan di mana-mana ya. Yang kedua adalah banyak perubahan tren atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup yang membuat saya harus beradaptasi lagi. Yang terakhir adalah mungkin ini personal ya, karena jujur saya merasa orang lain menilai saya mudah temperamen, jadi saya berasa itu bisa menjadi ancaman buat karir saya ke depannya. Kesimpulannya adalah saya ingin berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Saya juga ingin mengembangkan hard skill dan soft skill saya, yaitu bisa berpikir kreatif, bisa berpikir kritis. Saya juga ingin mengasah kemampuan saya untuk berpresentasi dan juga kepemimpinan saya. Dan berfokus pada hard skill saya, yaitu bisa belajar bahasa asing dan juga menguatkan bahasa Inggris saya. Saya juga menyadari bahwa relasi dan koneksi itu adalah suatu hal yang penting untuk saya dalam karir saya ke depannya. Lalu dalam strength, weakness, dan opportunities saya disadarkan bahwa masih banyak yang perlu saya perbaiki, masih banyak yang perlu saya hilangkan untuk bisa mencapai kesuksesan. Kesimpulan akhirnya adalah fondasi saya adalah untuk membangun akademik dan juga non-akademik yang seimbang untuk mencapai target yang spesifik, mengembangkan diri, serta meraih peluang terbaik untuk masa depan. Sekian presentasi mengenai strategi saya untuk 5 tahun ke depan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata yang kurang enak didengar oleh Pak Teguh. Sekian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih Pak.